Betawi itu sama peci nasional beda. Kalau peci nasional hitam dipublikasikan atau dipopulerkan oleh Pak Soekarno, ya, peci hitam itu. Dan memang Betawi jauh dari sebelum adanya peci itu bahwa peci merah sebagai identitas orang kita Betawi. Kenapa? Karena emang engkong kita dulu begitu. Jadi ada simbolnya sebagai dia peci merah itu bahwa dia lagi sedang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Itu sebagai kode masyarakat Betawi. Pada saat itu ngelihat sekelebatan, oh nih Bang Pitung lagi melakukan perlawanan atau gerilya atau kayak gitu. Jadi Pitung kita bahas juga tuh, katanya Pitung tak ada katanya orang itu. Nah, itu biarin aja dah. Ntar gampang itu kita ceritain lagi. Memang kekhawatiran kita sebenarnya hari ini kekuasaan yang dikuasai oleh para asing ataupun asing di dalam segala lini, baik itu perdagangan maupun perekonomian, ini kan sebenarnya harusnya para pemegang kebijakan begitu yang hari ini yang bisa mengeluarkan tanda tangan, dia bisa menguasai satu lahan, menguasai tambang dan seterusnya begitu, harusnya malu gitu. Sedihnya sekarang ini kok tiba-tiba ibu kota yang kita udah jagain, yang udah kita rawat, bagaimana ini ibu kota bisa benar-benar menjadi kota yang santun, kota yang beradab, pindah begitu aja tanpa diajak ngomong sebagai masyarakat aslinya, yaitu ya kita Betawi. Kan pantesnya gitu, pantesnya. Kalau mau pindah, nih ibu kota mau dipindahin, ya diajak ngomong dulu dong kita gitu kan. Kita itu bukan berarti juga bukan berarti kita nolak. Minimal Bamus Betawi ya. Iya, minimal Bamus Betawi, kita nih representasi Betawi diajak bicara, dan ya bukan berarti kita tolak juga kalau ini menjadi satu program yang keharusan dari pemerintah. Kita kan Betawi dari dulu nggak pernah teriak mau merdeka. Kalau udah bicara pemerintah, udah kita jagain itu. Itu prinsip orang Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Jodas. Mantap. Sobat RH sekalian, di depan saya ya ada orang yang mengaku keturunan Pitung. Nanti kita tanya, ada nggak si Pitung ini ya kan? Beliau adalah, saya nggak tahu nama lengkapnya, malah taunya Eki Pitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ente Bekasi, saya panggil Bang. Bekasi. Ente Betawi. Oh iya. Ane panggil Bang. Iya. Padahal saya bilang Bang itu sendiri agak lokal. Iya, lokal. Di sini ada panggilan tuh Bang, Mas sama Bung. Kalau gitu. Bang itu levelnya paling Gubernur DKI. Iya. Kalau Mas amin. paling Wali Kota Solo. Iya. Kalau Bung Presiden. Jadi ente mau dipanggil Bang atau Bung? Enaknya aja deh udah. Oke. Tapi ya, kita tahu yang namanya Betawi itu pakai pagar ya kan? Iya. Pakai pagar gimana maksudnya? Pagar pantun. Ente udah sering pantun. Aneh sih kalau pantun sih bismillah aja. Bismillah aja spontan ya. aja. Coba aneh pikirkan pantun ya. Jalan kaki kesana kemari. Cakep ya kan? Naik mobil hanya berangan. Cakep ya kan? Ada Bang Eki pergi di mari. Ya kan? Apa ente punya? Sorry. Maksud gerangan. Oh iya. Apa urusan ente punya gerangan? Oke. Terus aneh jawab. Jawab. Oh, Masya Allah. Manggah bukan sembarang manggah. Oke. Ya, manggahnya yang begini kudu kita alap-alapin. Oke, cakep. Ayah bangga bukan sembarang bangga. Oke. Diundang Bang Repli Harun di mari, itu yang aneh arep-arepin. Oh. Cakep deh tuh. Tapi aneh pikir lagi ya. Paling enak malam Jumat. Oke. Ngapain nih ceritanya? Malam Jumat, ya kan? Makan nasi, lauknya soto babat. Yeah. Ya kan? Kalau ente bermaksud baik, aneh hormat. Kalau ente bermaksud jahat, aneh embat.
Iya. Kalau begitu es gemong pakai ruti. Oke. Kalau ngomong hati-hati. Jadi saudara sekalian, kalau kalau Betawi sama Sumatera tidak berpantun itu keliru benar ya kan? Iya. Gitu. Apalagi kalau saya naik pesawat itu selalu berpantun biasanya. Misalnya kadang-kadang misalnya gini, hei kau yang cantik jelita, hei kau yang manis, siapa namamu? Nah, di depannya kan tinggal bikin depannya kan lamp depannya. Saya bilang Gubernur Jakarta namanya Anies, ya kan? Orangnya sehat, suka minum jamu. Lalu sama orang, hei kamu yang manis, boleh tahu siapa namamu? Padahal ujungnya mau kenalan doang. Bawa Anies orang jadi nengok. Nanti pencemaran nama baik lagi. Bang Eki, saya panggil Bang ya, karena siap. menghormati budaya Betawi ya. Amin. Jadi Bang Eki menarik kan ya. Sekarang saya pengen tahu, ini abang kesini tuh apa yang dipikirin? Nah, aneh pantun dikit deh ya buat pembuka deh. Boleh. Beli kain katun ke Surabaya. Oke. Taruh daun salam di atas batu. Oke. Assalamualaikum, salam santun dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya manggilnya apa nih ya? Bang Refli Abang aja ya. Iya, Bang Refli. Jadi sama-sama Bang kita. Abang nih Medan apa Palembang, Bang? Saya Sumatera Selatan. Bapak Ibu Ogan Komering ini. Wong Kito berarti ya. Wong Kito. Iya, Palembang. Wong Kito Gilo, Wong Kito Galau, Wong Kito Galau. Nah, saya termasuk Wong Kito Galau. Gitu. Iya. Sriwijaya ya kan. Sriwijaya. Konon katanya begitu ya. Ya, tapi ada yang bilang memang fiktif, ada yang enggak lah, itu Ya, asli itu iya. ada. Kalau kata Babel biasa ini Sriwijaya itu kecil katanya. Yang gede kali Kesultanan Palembang katanya. Iya. Oke, silakan Bang. Iya, ini alhamdulillah aneh diundang. Aneh datang ke sini diundang, aneh kepikir ini memang apa yang aneh pernah pikirin gitu. Dalam konteks hari kemerdekaan yang sebenarnya satu hal yang terjadi di tahun 77 tahun yang lalu begitu. Oke. Artinya Pak Soekarno sebagai proklamator dan Bung Hatta begitu. Ini murni nih pemikiran saya nih begitu. Saya melihat bahwa kegagalan pemimpin-pemimpin kita nih Ya. hari ini perjalanan presiden hari ini apapun yang kita bisa lakukan bangsa ini itu hanya bisa dilakukan oleh presiden sebenarnya begitu. Jadi tapi ngomong ente cakep sekali dengan peci merah ini. Masya Allah. Coba lihat. Oh iya benar. Masya Allah. Mau aneh sedikit biar kita jadi tambah saudara nih. Apa? Iya, aneh biasanya memang biar tambah rekat, tambah saudara dan juga sebagai simbol perjuangan. Betawi itu sama pici nasional beda. Kalau pici nasional hitam. Dan itu dipublikasikan atau dipopulerkan oleh Pak Soekarno, peci hitam itu. Dan memang Betawi jauh dari sebelum adanya peci itu bahwa peci merah sebagai identitas orang kita Betawi. Kenapa? Karena emang engkong kita dulu begitu. Jadi ada simbolnya sebagai dia peci merah itu bahwa dia lagi sedang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Itu sebagai kode masyarakat Betawi pada saat itu ngelihat sekelebatan, oh ini Bang Pitung lagi melakukan perlawanan atau gerilya atau apa gitu. Jadi nanti Pitung kita bahas juga tuh, katanya Pitung tak ada katanya orangnya itu. Itu biarin aja dah. Ntar gampang itu kita ceritain lagi. Ntar dulu sebentar, aneh ambil dulu ya. Mudah-mudahan nih nomornya pas gitu ya. Coba. Kadang-kadang kayaknya tapi sih. Tapi aneh pakai ini cocok-cocok aja kan, nggak ada masalah kan? Yang penting ini bisa buat sholat. Waduh, Akbar. Ini juga aneh pakai karena ini dari. Ini kelihatan nggak nih? Kira-kira kamera nih? Nggak apa-apa. Nah, aneh begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi keistiqomahan sebagai umat Muslim dan untuk bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Waduh, subhanallah. Waduh, ini amin. Coba aneh lihat dulu dong. Di situ ganteng. Beda udah. Beda ya? Wah. Ininya jadi beda. Ya? Wajahnya itu langsung langsung berubah. Waduh, bener ya. Berkarakter jadinya.
gitu. Kelihatan merahnya itu. Saya kadang-kadang peci merah ini bukan aja Keren juga saya pakai peci merah ini. iya. Dan alhamdulillah UAS sekarang rajin pakai Gitu peci ya? merah. Iya. Ustaz Abdul Ini Somad. bolak-balik itu Nggak, sama aja. Sama aja. Heeh. Oke. Oh, keren sekali saya. Saya jadi lebih ganteng tuh Bang dari Bang Iki. Tadi Bang Iki yang lebih ganteng. Iya, Oke, cuman ente gantengan dikit dah. Oke. Iya. Oke, coba kita teruskan itu. Jadi tadi sampai mana nih ya? Lupa. Tadi pemimpin peci sama pemimpin kita itu. Tapi ada bilang Fatih Umar Karim ganteng Bang pakai peci merah. Langsung bilang cocok Bang RH pakai peci merah. Iya benar-benar. Wah, Bang RH dah katanya mantap Bang RH dah kayak Bang Pitung. Semoga istiqomah Bang RH. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, ya silakan. Ya jadi 77 tahun yang lalu gitu ya, artinya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pernah nggak sih bahwa pemimpin-pemimpin setelah era Pak Soekarno itu melihat ada satu kata di teks proklamasi bahwa kita tahulah bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia ini Pak Soekarno membubuhkan ada kata-kata menghantarkan kemerdekaan di depan pintu gerbang. Ya. Nah, artinya sebenarnya bahwa Pak Soekarno bersama para pendiri bangsa baru menghantarkan ke depan pintu gerbang. Ya. Bahasanya yang melanjutkan perjuangan, yang melanjutkan kemerdekaan, yang mengisi kemerdekaan itu adalah generasi, bukan saja mereka semua begitu. Artinya baru di depan pintu gerbang. Lalu ada teks proklamasi yang tidak, saya melihat semua presiden kok tidak bisa menangkap dari isi teks proklamasi yang diamanahkan oleh Bapak Proklamator ataupun para pendiri bangsa ini. Kalau kita lihat di sini teks proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tempo yang sesingkat, dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya melihat sebenarnya ada pesan yang sangat kuat oleh Pak Soekarno bahwa hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Di sini seharusnya ada penekanan pemindahan kekuasaan bahwa Pak Soekarno menyampaikan pesan dalam teks proklamasi yang tadinya kekuasaan dikuasai orang lain, Belanda, Jepang dan seterusnya, ini diambil alih lagi dengan cara tempo yang sesingkat-singkatnya, dengan cara seksama, artinya dengan satu kekuatan yang dengan penuh keseksamaan begitu, dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu jelas perintah pendiri cepat dan tepat gitu. Cepat dan tepat. Tapi hari ini kalau kita melihat refleksi perjalanan 77 tahun, apakah kekuasaan itu sudah diambil oleh pribumi kita? Terutama kekuasaan ekonomi ya? Iya, kekuasaan ekonomi, perdagangan, ataupun yang disebut sekarang kekhawatiran sebutan oligarki ini. Ini kan artinya kita merdeka yang sesungguhnya, tapi tidak diisi dengan kemerdekaan yang dari teks proklamasi tadi. Malah nih kalau saya bilang, setiap calon presiden seharusnya kembali pada amanah teks proklamasi itu. Kalau saya mikirnya begitu, kembali dulu dengan teks Undang-Undang Dasar pembukaan bahwa Pak Soekarno mengatakan ke depan pintu gerbang kemerdekaan ini, bahwa ini memang jelas gitu. Dan di teks proklamasi itulah menurut saya bahwa tidak serius pemimpin-pemimpin kita untuk mengambil alih lagi. Malah ini semua dibagi-bagi. Prosentase dengan oligarki kah, dengan kekuasaan yang lama, baik undang-undang lama. Nah ini kan soal ilmu pemerintahan, ilmu undang-undang. Bang Refli lebih tahu yang mana sih rujukan dari Belanda, ini warisannya undang-undang kita begitu. Artinya Soekarno menangis menurut saya. Para pendiri bangsa hari ini menangis. Sebenarnya yang sudah saya pesankan di teks proklamasi ini kok nggak dilakukan? Padahal peluang dan kesempatan pada saat itu mampu Indonesia untuk mengambil alih. Bahkan kepercayaan para raja-raja Nusantara pada saat itu yang tadinya memang kita ini terdiri banyak beberapa kerajaan begitu, bersepakat berkonsesi kepada Pak Soekarno menyumbangkan hartanya, menyumbangkan baik itu bagaimana untuk membangun bangsa Indonesia dengan yang lagi dalam tanda kutip tidak punya uang kan begitu. Ada dari Aceh begitu kan, kerajaan Aceh, ada dari kerajaan Siak penyumbang besar
harta untuk membangun bangsa Indonesia karena dianggap Pak Soekarno ngomong kemana-mana tuh kesultanan-kesultanan kita mau membangun bangsa NKRI ini tidak ada uang gitu. Tak ada modal ya. Ya, tidak ada modal. Nah, dari sini tidak mungkin dilakukan hanya seorang Soekarno saja. Apalagi pada saat itu transisi antar kekuasaan juga kan Pak Soekarno pada saat itu juga belum begitu terlalu kuat. Artinya kemerdekaan yang sebenarnya itu di era setelah Soekarno itulah yang seharusnya sudah murni dipegang oleh kekuasaan kita, kedaulatan kita gitu. Pribumi atau dalam hal ini berkelanjutan. Dan saya melihatnya kenapa malah sekarang spirit teks proklamasi itu malah hilang, bahkan tapi nggak ada begini, gitu. Bang Eki ya. Ini pemikiran saya ya. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kita harus menurut Bang Eki terminologi pribumi itu apa bayangannya tadi? Karena kita terminologi pribumi menurut saya kacamata saya ya. Iya. Artinya makhluk atau manusia yang sudah beranak pinak yang memang asli. I see. Pokoknya lahir dan besar di tanah. Oke. Jadi lahir dan besar Indonesia. ya. Iya, lahir Soalnya dan besar. nanti kalau kita bicara lahir dan besar, orang ribut lagi misalnya ada yang katakanlah begini. Ada orang yang lahir dan besar di Indonesia, ada yang mungkin asli dari daratan Cina, ada yang dari Yaman misalnya kan. Tapi tidak hanya cukup lahir dan besar menurut saya pribumi itu. Yeah. Tapi juga dia kesehariannya barangkali gitu ya. Kesehariannya dia mencintai budaya dan tradisi Indonesia. Oh, tapi nanti banyak juga orang yang bukan keturunan tapi tidak mencintai tradisi, kerjanya ke luar negeri, kerjanya mainnya Singapura, nggak mau dia bergaul itu dengan siapa tuh? Mungkin aja ada orang kan? banyak ya. Banyak kan orang-orang yang duitnya banyak, lebaran dia tutup rumah malah ke luar negeri kan. Banyak orang yang begitu. Oh banyak. Iya. Banyak banget. Artinya dia udah nggak pernah mau berpikir urusan masyarakat mau ngapain gitu. Dia pribadi aja, dia ada libur individualistik. ke luar negeri bukannya ke ini kan. Oke. Ini kan agak kontroversial sobat, tapi intinya adalah mungkin kalau kita bagus yang paling kita cocok dengan refleksi sekarang mungkin terkait dengan mulainya terlalu dominannya investasi asing mungkin ya, yang langsung dimiliki asing dengan tenaga kerja di depan mata kita begitu. Ya gitu. Soalnya kalau selama dia lahir dan besar di Indonesia dan berwarga negara sejak lahir nggak ada persoalan. Tapi yang jadi masalah adalah dia KTP-nya bukan KTP Indonesia itu masalahnya. Tapi dia menguasai bahkan beserta tenaga kasarnya kan begitu. Ya memang kekhawatiran kita sebenarnya hari ini yang tadi Bang Refli sampaikan bahwa kekuasaan yang dikuasai oleh para asing ataupun asing begitu ya di dalam segala lini baik itu perdagangan maupun perekonomian ini kan sebenarnya harusnya para pemegang kebijakan begitu yang hari ini yang bisa mengeluarkan tanda tangan, dia bisa menguasai satu lahan, menguasai tambang dan seterusnya begitu, harusnya malu gitu. Bahkan aset-aset yang kita punya, yang kita miliki sejak dari zaman kemerdekaan ini sekarang udah banyak juga yang dijual, yang ditaruh buat ya dengan alasan-alasan ekonomi kita jatuh dan seterusnya begitu. BUMN lah terutama. Ya, itu satu sisi ya, di mana memang kita prihatin bicara mengenai katakanlah dominasi ya, dominasi tenaga asing, kemudian dominasi investasi asing ya, yang tidak hanya duitnya yang masuk, tapi orangnya juga masuk. Ya. Betul. Nah, tapi gini, Bang Eki, kalau ada Bang Eki ya, hanya bicara tentang kemerdekaan saja, nanti orang lain saya dapat dari orang lain juga banyak, ya kan? Kira-kira begitu yang begini punya yang cerita kan? Banyak deh. Banyak. Gitu. Tapi kalau justru kita ingin perlawanan Betawi, kita pengen nanti Betawi dikaitkan dengan pindah ibu kota kan? Itu menarik kan pasti kan? Jadi Bang Eki di Bamus ya? Bamus, Wakil Ketua Umum Bamus. Bamus itu apa? Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Iya, lembaga keadatan Betawi. Selain Bamus ada lagi? Nggak ada lagi. Betawi Rempuk tuh beda lagi? Itu di bawah Bamus. Oh, itu bagian dari Bamus. FBR, Forum Betawi Rempuk. Itu ada lagi Forkabi, Forum Komunikasi Anak Betawi, ribuan anggotanya. Oke. Dan ada POB, Persatuan Orang Betawi, ada Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, itu yang orang harus tahu.
Jadi Badan Musyawarah Betawi itu seperti kalau di dalam buruk itu ya konfederasi ya atau federasi? Konfederasi. Kalau di Papua kan ada Majelis Rakyat Papua. Oke, jadi majelis keadatannya. Di Aceh Majelis Nanggro Aceh Ya, Darussalam. tapi kalau mereka memang resmi. Ada, ya kita Bamus juga resmi. Ada perwakilannya mereka. Maksudnya ada perwakilan. Ada perwakilan yang memang dipilih dari negara. Di mana kalau Wali Nanggro di sana, Ya. memang ada ininya, ada semacam lembaga yang memang masuk di undang-undang. Kalau di Bamus ini ada nggak di undang-undang DKI? Nggak ada kan? Ada. Ada juga. Diperdakan kita. Oh, diperdakan ya? Perda 4. Cuman belum lama, 2015. I see. Jadi minimal ada di Perda ya? Ada di Perda, disebut Bamus Betawi itu. Jadi pintu masuknya untuk segala sesuatu tentang pelestarian, tentang pengembangan ada ditulis di situ disebut Bamus Betawi. Jadi lumayan lah dibanding kalau Majelis Rakyat Papua kan di undang-undang. Kalau Wali Nanggro ya di undang-undang. Tapi ini minimal ada di Perdanya. Dan ada pergubnya juga. Ada pergubnya. Pergub 229 tahun 2016. Yang paling penting itu Perdanya karena itu kan ada payung hukum ya. Concern by the people kan. Iya, betul. Oke, jadi wakil ketuanya Bang Eki. Haji Lulung almarhum. Oke, jadi ketua umum. Oke. Ketua umum almarhum Haji Lulung dan saya wakil ketua umum. Lalu belum diganti? Nah, belum. Jadi sekarang ini sampai 2023. Masa jabatan, saya PLT lah begitu. Oke. Nah, nanti PLT, rencana akan nanti 2023 akan ada pemilihan. Yang memilih siapa ya? Ormas Bamus itu. Ormas pendukung Bamus, artinya ormas Betawi. Berapa ormas Betawi adanya di dalam Bamus? Kalau di Bamus Betawi yang terdaftar kemarin, persis di tahun 2018, yang pemilih terpilihnya Bang Haji Lulung almarhum itu 112. Di situ ada lembaga, di situ ada yayasan, ada ormas, ada paguyuban atau ada sanggar-sanggar begitu. Jadi kalau orang Betawi di Jakarta ini, tahu nggak kira-kira berapa penduduk Jakarta kira-kira? Bang Eki. Kalau hasil data statistik berdasarkan pemilu pemilu pilkada kepala daerah itu 3 jutaan. 3 jutaan? 3 juta lebih lah begitu. 3 juta lebih ya? Itu tersebar di DKI Jakarta. Oh, berarti kalau siang 6 juta mungkin ya, dari Depok, dari Bogor, dari Bekasi. Iya, tambah plus itu kalau udah lagi aktivitas kerja atau ini kan masuk dari Bogor, Jabodetabek lah. Berapa itu? 1 juta ya? 1 juta hampir 1,5-an itu. 1,5 ya. Jadi mobilitas orang mobilitas Betawinya. Per hari itu. 3 juta dari 3 juta penduduk DKI yang Tapi menariknya, saya pernah diskusi di kampus UI ya. Jadi ada riset penghasilan bulanan berdasarkan etnis di DKI Jakarta. Itu urutan tertinggi Jawa. Itu penghasilan per bulan di atas 1 juta. Per bulannya dia bersih gitu. Nah, Jawa, lalu Sunda, ada juga Padang begitu. Dan urutan yang ke-5 itu adalah Betawi. Tionghoa termasuk di atas Betawi. Masuk. Dan itu ke-5 Betawi itu pendapatan per bulannya maupun ada tukang ojek macam-macam itu 800.000 katanya. Mereka bersih gitu di luar dari. Kenapa? Nomor berapa? Nomor urutan ke-5. Ke-5 dari Jawa paling tertinggi. Enggak, maksudnya dari berapa etnis dianggap? Dari pada saat itu sih 7-8 lah. Oke, berarti termasuk terendah ya? Terendah sebenarnya. Tapi kita orang Betawi itu memang kayaknya benar-benar ada benarnya juga gitu. Oh iya. Karena orang Betawi berapa ya sekarang? Kira-kira dari 3 juta penduduk DKI itu. Tentu Betawi kan ada di Bogor, di Depok, di Bekasi, tapi yang karena di Jakarta begini, yang disebut orang Betawi gitu ya. Ya, pertama menurut antropologi genetikal gitu dari ibu atau dari bapak begitu ya garisnya. Oh, jadi bisa dua-duanya ya? Nggak apa-apa itu. Dari ibunya Betawi salah satunya Betawi pokoknya. Salah satunya Betawi. Oke, yang mau kedua bapak, ibu. Ya ada 4 tuh udah rumusan pakemnya Bamus Betawi. Sudah dikonsesi lah begitu. Nah, yang kedua dia lahir dan besar 15-20 tahun di tanah Betawi, di Jakarta maksudnya. Lahir dan besar, nah, minimal lahir 15 dan besar. tahun. Iya, 15-20 tahun ukurannya. Minimal tuh. Tapi lahir harus di sini. Iya, lahir dan besar dia. Nggak cukup itu juga. Yang ketiga,
kesehariannya dia menggunakan tradisi Betawi. Misalnya anaknya nikah, dia menggunakan mercon, budaya Betawi, petasan gitu. begitu, budaya Betawi. Misalnya sunatin atau Petasan. ngawinin, Petasan itu 7 kan gitu. bulan, apa kayak ya petasan tuh salah satu Iya. ciri kita. Iya. Ada keramaian atau ada keriaan Iya. gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat, dia ikut dalam keorganisasian kebetawian. Artinya karena kalau sudah masuk dalam keorganisasian kebetawian, dia akan mencintai dan merasa sayang kepada Betawi lah begitu. Jadi itu sebagai identitas. Kadang-kadang yang mirisnya kalau ada kepentingan politik, caleg ngaku-ngaku Betawi. I see. Nah, itu akhirnya orang ngelihatnya ini kapan dia masuk Oke, di kita recap organisasi ya. Betawi gitu. Satu, kalau bapak dan ibunya Ya, Betawi. genetikalnya. Genetikal. Walaupun dia lahir di tempat lain, pokoknya dia Betawi. Ya, Yang kedua, lahir minimal sampai 15-20 tahun 15 sampai 20 tahun di Jakarta. di Jakarta. Ya, walaupun dia bukan orang Betawi, bapak ibunya. Iya. Yang ketiga, Dia menggunakan dialek bahasa Betawi Dialek keseharian, bahasa keseharian. dan dia mencintai tradisi budaya Betawi walaupun dia orang lain. walaupun dia orang lain gitu. Ya, jadi kan ini kan bukan kumulatif, ini kan alternatif ya. Iya. Bisa dan atau kan 3. Lalu yang keempat, Yang keempat tadi dia ikut aktivitas di organisasi-organisasi Jadi kebetawian. itulah Betawi. Jadi Iya. jadi misalnya walaupun dia keturunan kayak Haikal Hasan kan? Ya, Babe itu Haikal. Kan, Babe Haikal kan dianggap Betawi. Betawi dia condet Ya, walaupun dia keturunan Arab. Arab misalnya, tapi dia Betawi. Kalau Betawi itu kan cuma 2 tuh. Iya. Kagak dia mirip Arab, nggak dia mirip Cina. Makanya pengantin Betawi itu yang lakinya pakai baju gomis, Ya. bejubah, ada udang-udangnya Iya. begitu. Yang perempuan dia pakai baju kayak mirip Cina, ada rombe-rombe emas Iya. dan merah, ada warna-warna emasnya kuat bener gitu. Disebut tuh bukan di pengantin Cina atau dia pengantin Arab, tapi ya pengantin Betawi. Jangan gitu. salah. Di situ di Sumatera Selatan tempat Ane punya kampung begitu juga. Nah iya Jadi sebutannya. kalau dia pakai gamis ya, istilahnya apa ya? Itu loh dia pakai gamis. Ya, Kemudian perempuannya pakai penganggon. penganggon. Penganggon itu ya kayak yang kayak Cina itu gitu. Iya. Oh, yang banyak yang pokoknya Mirip-mirip pusing jadi. kepala kita ya. Iya, mirip-mirip. Lalu merah-merah gitu. Nah, itu Betawi juga. itu gitu. I see. Jadi berapa ya jumlahnya dari 3 juta itu kalau begitu? Yang mananya? Yang tadi ya, orang Betawi. Ya kurang lebih segitu. Kalau berdasarkan dari Enggak, tadi kan penduduk DKI 3 juta. Lalu yang Betawi yang dianggap Betawi itu berapa juta? oh bukan, penduduk Jakarta itu 9 juta, Bang. I see, makanya aneh heran. Kok cuma 3 juta? 3 juta Betawi. Oh, 3 juta Betawi. Iya, 9 juta hampir 10 juta kan DKI. Nah, makanya saya heran. Iya. Nah, itu yang 3 juta Betawi itu yang tinggal di Jakarta atau termasuk Jakarta, Depok, Bogor, Enggak, Bekasi? itu Jakarta itu. Oh, khusus Jakarta. Itu kan berdasarkan Dukcapil dan dari data statistik. Soalnya ada yang mengatakan pemilih, sebagai gitu. sejarawan Betawi tapi tinggal di Depok. Iya kan? Tapi kalau bicara Betawi nih, Bang. JJ Rizal kan begitu kan? Iya, Sejarawan Betawi. kalau kita, saya selalu kemana-mana gitu kalau sambutan atau apa acara undangan milad apa, itu kalau udah bicara Betawi udah jangan pakai bicara administrasi. Oke. Artinya lu mau Depok, Lu mau Tangerang, Bogor, Lu mau- Parung, dia lu- sampai ke Parung dah Lu gitu mau ya. Palembang. Nah iya, itu jadi udah nggak bisa bicara administrasi kalau udah cerita. Ya itu sama budaya seperti Betawi. kita bicara etnis Tionghoa dong. Kan nggak bisa administrasi kan? Oh Kagak iya, ada itu kan? lebih luas lagi itu. Apa Jawa misalnya Iya. kagak ada. Jadi kalau kita bicara etnisitas, ya memang orang Jawa di Palembang ya banyak Iya. ibaratnya. Cuman mungkin memang- mayoritas di Lampung mungkin. Memang yang kita lagi ya Betawi ini kenapa ada karakteristik orang Betawi yang beda di etnis-etnis lain di daerah-daerah lain itu ya. Jadi kan begini, Jakarta ya ketika dipilih menjadi ibu kota sama Soekarno begitu ya sama presiden, tentunya kan tidak hanya dinilai geografis saja gitu, tapi bagaimana masyarakat aslinya di situ, Ya. masyarakat adatnya, dan dilihat bahwa masyarakat Betawi itu akomodatif, terbuka, dan siapa aja kan boleh masuk tuh. Ya. Dan orang Betawi itu
tidak mau mengganggu orang lain ketika dia misalnya lagi cari nafkah, lagi dia hidup kerja dan seterusnya begitu. Nah kita diomelin tuh sama orang tua kita gitu, lo jangan ganggu dia, orang lagi cari nafkah atau apa begitu. Artinya Betawi telah begitu panjang, begitu lama berkehidupan dan menerima semua heterogenitas. Ya kan, multikultur dan semuanya yang masuk di Jakarta ini, dengan kita sebagai orang Betawi yang ngejaga harmonisasi itu. Sedihnya sekarang ini kok tiba-tiba ibu kota yang kita udah jagain gitu, yang udah kita rawat, bagaimana ini ibu kota bisa benar-benar menjadi kota yang santun, kota yang beradab gitu, pindah begitu aja. Tanpa diajak ngomong sebagai masyarakat aslinya, yaitu ya kita Betawi gitu. Kan pantesnya kalau mau pindah nih ibu kota mau dipindahin, ya diajak ngomong dulu dong kita gitu kan. Kita itu bukan berarti juga bukan berarti kita nolak. Minimal bamus Betawi ya. Iya, minimal bamus Betawi, kita nih kan? representasi Betawi diajak bicara dan ya bukan berarti kita tolak juga kalau ini menjadi satu program yang keharusan dari pemerintah. Kita kan Betawi dari dulu nggak pernah teriak mau merdeka. Kalau udah bicara pemerintah, udah kita jagain itu. Itu prinsip orang Betawi. Nggak kayak di tempat daerah-daerah lain, begitu nggak sesuai, nggak cocok dengan keadatannya, mau keluar, mau merdeka, kan begitu banyak sejarah daerah-daerah itu kan. Revolusi begitu. Kita lihat kan bagaimana ada 4 daerah kekhususan atau keistimewaan. Ada Aceh, ada Papua, ada DIY, dan DKI Jakarta. Nah ini yang menarik, kalau Aceh dan Papua ini kan lahir dari satu revolusi, ingin berbeda gitu. Kalau Aceh akhirnya daerah istimewa Acehnya itu diterima dia dengan hidup syariah dan seterusnya kan begitu. Ada partai-partai lokal bahkan untuk kedaulatan mereka kan. Jogja ya karena dia memang sudah ada Jogja secara otomatis dia sultan, dia gubernur, dia nggak mau ada pemilihan pilkada begitu kan. Dia mau kedaulatannya benar-benar murni di tangan mereka gitu. Nah pertanyaannya, Betawi bagaimana? Jakarta bagaimana? Gitu. Jakarta minimal kan kagak ada bupati wali kota yang dipilih kan? Artinya gubernur satu-satunya penguasa tunggal. Iya, tapi itu kan sebenarnya pemerintah keputusan, dan itu buat kita sebenarnya nggak adil juga karena wali kota kan seharusnya dipilih seperti daerah-daerah lain. Jadi kekhususan yang dimaksud ini apa? Keistimewaannya buat masyarakat asli, buat orang Betawi nggak ada. Misalnya lah begitu, misalnya pilkadanya, misalnya kepala daerahnya, satulah minimal harus orang Betawi wagubnya misalnya begitu. Kayak di Papua kan harus orang asli Papua. Nggak boleh kita ada orang Jawa, orang Sunda, apa orang Palembang maju di Papua ditombak kita. Bahasanya menjadi kepala daerah itu sudah menjadi konsensus keadatan dan pilkada di wilayah itu sendiri kan, bahwa nggak boleh kalau bukan orang asli Papua yang maju di Papua. Nah, tapi kan mereka dipahami sebagai wilayah yang belum metropolitan. Kalau di Jakarta ini kan sudah metropolis. Saya menganggap begini. Habis dong lama-lama kalau nggak ada pertahanan itu. Maksudnya gini, ada pengakuan. Itulah ininya, itulah memang apa istilahnya ya? Pengakuan kekhususannya di mana Bang Refli? Kalau dibilang daerah khusus, tapi pengakuan kekhususannya nggak ada di kita. Bahkan pas ketika ibu kota pindah, kita ini prasangka baik nih Betawi, kumpul deh kita nih tokoh-tokoh. Kita mau nggak mau harus siap nih ibu kota pindah. Ada undang-undang ibu kota tahun 2017, tahun 2017 atau 2007, sorry. 2007. Iya, undang-undang ibu kota, daerah kekhususan. Nah, ketika ini harus diganti karena daerah kekhususan ibu kota, kan udah nggak lagi nih ibu kota. Nah, kita nih Betawi kepingin mendorong ada muatan-muatan berpihak pada kebetawian. Itu bisa Bang, caranya adalah ini yang harus diperjuangkan Betawi ya. Harus diperjuangkan pergantian undang-undang itu. Jadi undang-undang yang itu, undang-undang 2007 tuh. Undang-undang itu harus diganti. Karena dengan adanya undang-undang yang baru, maka sesungguhnya eksistensi undang-undang itu sudah
saya belum persis baca aturan peralihannya ya. Tapi kan sekarang kan ibu kota itu secara de jure kan Iya. Nusantara sudah ya. Iya. Yang belum IKN kan, itu. Iya, belum pindah kan? Pindahnya aja yang belum, tapi undang-undangnya sudah. Undang-undangnya udah. Udah ya kan? Kan dasar Legalitasnya iya, lah legalitasnya bahasanya. sudah. De factonya belum. De factonya belum. De jurenya sudah. Nah, sementara DKI de jurenya sudah nggak lagi. De factonya masih. Iya. Sama saja dengan tanpa dasar. Kan begitu. Nah, karena itu ajukan aspirasi perubahan undang-undang DKI itu 2007. Dari situlah masukkan nilai-nilai kebetawian. Jadi Ke mana? Ke DPR berarti ya? ya, jadi tetapkan bahwa ini tetap daerah khusus. Tapi bukan lagi namanya daerah khusus ibu kota. Iya. Ya, kalau ini kan daerah Itu yang lagi kita usulkan. jadi bukan lagi DKI tapi Iya. DKJ. Daerah Khusus Jakarta. Khusus Jakarta. Nah, kalau DI kan DIY, daerah Ya. khusus Yogyakarta. Kemudian Aceh, Aceh Nat, Nanggro Aceh Darussalam. Betul. Kalau Papua saja. Nah, ini bisa saja diusulkan daerah khusus Jakarta. Nah, dalam undang-undang daerah khusus Jakarta itulah baru bisa diatur nanti bagaimana posisi Betawi, etnis Betawi dan Betawi gitu. Gitu, Bang. Tapi menurut abang kira-kira diterima apa kagak tuh? Loh, harus. Kalau enggak gimana anunya? Jadi nanti akan ada dua undang-undang yang saling bertolak belakang tentang ibu kota. Kan dengan sendirinya undang-undang ini kalau ibu kota pindah, dengan sendirinya undang-undang ini batal. Cuma sekarang kenapa orang nggak ribut? Karena pindah ibu kota sendiri masih bertanya apakah iya? Masih iya jadi apa enggak gitu Jadi ya? apa enggak? Secara de jure sudah ada undang-undangnya. Saya de facto even mungkin Presiden Jokowi pun masih ragu apa bisa pindah apa enggak ya kan? Yang penting dia mulai dulu Ya, kira-kira begitu. Karena butuh biaya besar lah ya. Ya, biayanya besar kan, nggak gampang kan. Belum lagi nanti presiden berikutnya nggak punya keinginan. Nah, Kenapa dia nggak punya keinginan? Balik lagi lagi mahal kan. Nah, tapi walaupun Menteri Jokowi bilang katanya, ya itu kan karena dia berpendapat untuk yang menguntungkan Jokowi katanya, memperbaiki Jakarta itu lebih mahal dibandingkan membangun ibu kota baru katanya gitu. waduh, Tapi aneh tanya, di mana rusaknya Jakarta ya kan? Iya, betul. Ya kan? Sebenarnya kan problem Jakarta hanya soal jumlah penduduk yang banyak. Itu kok statement dia bisa beda waktu lagi dia gubernur ya? Bukan, ini Menteri Jokowi. Oh, menteri. Menteri Jokowi. Jadi katanya memperbaiki Jakarta tuh jauh lebih mahal dibandingkan pindah ibu kota. Karena mungkin dia kan memasukkan semua unsur kehidupan ke lingkungan, ini udara dan lain sebagainya. Ya kita kan nggak begitu. Iya, Kita kan udah biasa hidup puluhan tahun di Jakarta dengan polusi yang gila-gilaan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana step by step harusnya diperbaiki kan, harusnya kan. Iya. Oke. Dan akhirnya kita Betawi jadi penonton aja. Ya, nah. Melihat kayak begitu. Cuma memang harus antisipasi kalau memang jadi perpindahan ibu kota itu undang-undang yang baru konsepnya sudah jelas. Oh, udah. Kita jadi tokoh-tokoh Betawi udah kumpul, kita lokakarya lah begitu, Ya. tokoh-tokoh Betawi. Harus merumuskan gitu. Jangan rumusannya jangan harus cuma di kepala. Harus sudah berbentuk draft. Udah. Udah ya. Ada draft. Gitu. Oke. Itu satu soal Betawi ya. Nah, yang kedua, yang menarik juga, kita ini kan jarang diajarkan mengenai pahlawan nasional yang berasal dari Betawi, tanah Betawi. Bolak-balik Husni Tamrin. Bolak-balik Husni Tamrin. Kayaknya zaman dulu nggak ada gitu ya. Iya. Sebelum Husni Tamrin kayaknya nggak ada gitu. Husni Tamrin itu anggota Foxtrot, ya Iya. kan? Dewan Rakyat. Kalau sekarang Foxtrot, mungkin sekarang ya DPR-nya lah, ya kan? Iya, benar. Nah, dia memang orang tokoh Betawi. Dan dia yang mempopulerkan Betawi. Tapi kalau nggak salah Arab dia bukan ya? Bukan ya? Masih ada Arabnya, ada Sulawesinya gitu. Oke. Nah, beliaulah yang mencatat di 1928 Sumpah Pemuda kaum Betawi. Artinya pemuda kaum Betawi dia tulis itu. Nah, disitulah akhirnya menjadi ternyata ada pemuda kaum Betawi nih, ada kaum Betawi itu adalah satu kaum begitu. Muhammad Husni Tamrin lah yang mempopulerkan Betawi intelektual lah begitu. Di Betawi Sumpah itu apa Pemuda artinya? itu. Betawi. Iya.
Ini Ada kaitan banyak. sama Batavia nggak? Kalau dalam versi versi pejuang, ya kalau bicara begini, ada satu kitab Al-Fatahwi ya tertulis di tahun 1800-an begitu, menceritakan tentang perjuangan Fatahillah, menceritakan perjuangan pejuang-pejuang dakwah begitu. Fatahillah tuh Habib kalau nggak salah. Ya Habib kan dari Aceh kan, Palatehan atau dari Fatahillah. Aceh. Iya. Beda lagi bang. Oh, beda lagi? Palatehan sama Fatahillah beda. Oh beda. Beda orang itu. Sarif Hidayatullah. Sarif Hidayatullah dia Syekh Sunan Gunung Jati. Oh Sarif Hidayatullah Syekh Sunan Gunung Jati. Iya, Itu yang Cirebon. Oke. Fatahillah sama Palatehan beda ya? Beda. Yang Fatahillah yang berasal dari Aceh. Dari Kerajaan Samudra Pasai. Aceh, dari Samudra Pasai, kawin atau dijodohkan oleh adiknya Sultan Trenggono, Kerajaan Demak, Kerajaan Islam. Dan dari situlah ditantang atau di-challenge oleh Sultan Trenggono itu Fatahillah untuk mengusir Portugis di tahun 1527 itu. Dan dengan bersama rakyat Madura, dengan rakyat Banten, begitu mereka masuklah dari tanah utara nih, Marunda itu, kapal-kapalnya dulu untuk menyerang Portugis. Maka di situ ada masjid tua di situ, yang disebut Masjid Pitung atau Masjid Al-Alam gitu, karena lahirnya dianggap alam lah begitu. Tapi sebenarnya hakikatnya itu adalah Fatahillah ketika dia azam bahwa dia mau mengusir Portugis, dia tancapkan sebagai bukti bahwa perjuangannya ada di sini. Dia bangun masjid lah di situ, dan dia akhirnya berjuang sambil dakwah juga. Nah, rentannya tuh, bang, 1527 dia mampu mengusir Portugis. 100 tahun kemudian kan masuknya Batavia, masuknya Belanda. John Peterson Koen di tahun 1600-an. Jan Peterson Koen. Iya, Jan Peterson Koen. Nah, Jan Peterson Koen ini lahirnya di Tanah Batav di Belanda, salah satu kota Batav namanya. Oh, namanya Batav. Iya, kayak seperti Columbus atau apa. Dia kan pasti kalau menemakan itu suka di bawah tanah kelahirannya. Iya, di Amerika banyak sekali yang namanya Inggris itu ada semua di sana. Iya, jadi salah satunya seperti itu. Orang Inggris kan. Bahwa John Peterson Koen lahir dan di kota Batav itu dinamakanlah seperti tanah kelahirannya nih. Sunda Kelapa ini dinamakan Batav ya. Nah, perjuangan Fatahillah ini sebelumnya namanya Sunda Kelapa. Sunda Kelapa memiliki pengikut sambil dia dakwah, dia kan wali Allah juga nih sebenarnya gitu. Artinya dia mampu mengusir Portugis. Dia dari surat Al-Fat lah dianggap inna fatahna laka fatham mubina ini kota yang dianggap kemenangan yang nyata, kemenangan yang sempurna. Nah, maka dia memiliki pengikut yang disebut namanya Fatahwi. Kaum kemenangan, kaumnya Fatahillah nih yang dibawa. Fatahwi. Beranak pinak, berkehidupan dengan ya seperti Aceh dan Arab inilah, karena Fatahillah kan membawa tradisi budaya dan seterusnya itu keislaman, dan beralkulturasi lah dengan ada Cina di sini begitu, ada Arab, ada juga Belanda begitu. Akhirnya beranak pinak, itulah bercampur sebutan kaum Fatahwi ini dengan Batavia, akhirnya sudah berbaur nih, berat menjadi akhirnya Batawi begitu. Dibawa oleh ulama-ulama dari tanah Betawi, misalnya Habib Umar Al-Batawi, misalnya Habib Hussein kalau dia di tanah suci Mekah begitu ya. Dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah dari tanah Betawi, dari tanah Fatahwi artinya. Inilah yang akhirnya banyak tidak tercatat. Fatahillah itu yang mendirikan Jayakarta. Itu Pangeran Wijayakrama. Iya, enggak, memang Jayakarta pertama itu ya Fatahillah. Jaya Inkerta, dari kata kejayaan, kerta ini ada dari kata apa ya? Kenyataan lah gitu, semacam yang nyata begitu. Jadi kejayaan yang nyata tuh Jaya Inkerta. Makanya di Jayakarta. Sebenarnya jazirahnya ini ya kerajaan. Dia kan nama awalnya kan Pelabuhan Sunda Kelapa. Dari Sunda Kelapa kemudian berubah jadi Batavia. Setelah Batavia Jayakarta. Tapi Batavia dengan Jayakarta ini sebenarnya sudah satu tahun yang
tahun yang sama. Berdempet ya. Iya, berdempetan. Orang Belanda bilangnya Batavia. Hanya memang Jayakarta kan dianggap bahwa perlawanan terhadap kolonial Belanda kan. Bahkan sebenarnya situsnya Jayakarta aja sampai hari ini hanya tinggal ditinggalkan makam-makam saja gitu. Oke. Makam ini Pangeran Jayakarta yang kesekian. Ini Pangeran Jayakarta yang kesekian gitu. Dan sebenarnya satu hal sebenarnya memang kejayaan Jayakarta itu Fathahilah pada saat itu maksudnya itu dihapuskan, Bang. Jadi Fathahilah itu yang mendirikan Jakarta. Iya, Fathahilah. Di tahun 1500 makanya itu yang dijadikan ulang tahun Jakarta. Maaf. Fathahilah itu yang membuka pelabuhan Sunda Kelapa. Iya. Namanya Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Tahun 1600 Jan Pieterszoon masuk Belanda nih. Digantinya Batavia. Digantilah dan artinya zaman itu Sultan Agung nyegerang Batavia tapi gagal. Ya, ada perjalanan-perjalanan Ya, itu tapi ada. sempat mati itu. Tapi kemudian berikutnya Jayakarta itu oleh Pangeran Wijayakarma mungkin ya. Pangeran Wijayakarma bagian dari Jayakarta, Bang. Ya, jadi maksudnya setelah era Keturunannya setelah dia. Iya, keturunan dari Palatehan itu ya. Iya. Oke. Cuma yang maksud saya gini, kejayaan Jayakarta atau kejayaan Fathahilah ini di situs kita hampir nggak ada, Bang. Oke. Kayak misalnya Museum Fathahilah. Iya. Museum Fathahilah yang kita kenal di Kota Tua itu tidak ada satu jejak pun atau barang atau peninggalan atau misalnya baju gamisnya lah atau tongkatnya atau misalnya apapun lah yang digunakan itu kebanyakan baju Portugis, baju Belanda, perahu zaman dulu gitu. Itu di Museum Fathahilah tuh. Padahal Yang di Kota Tua. iya, padahal Fathahilah ini pernah menguasai kedaulatan di Sunda Kelapa, artinya ratusan tahun gitu. Iya. Saya nggak ngerti kenapa, karena diduduki Belanda, Pak, Bang. Diduduki Belanda ratusan tahun lagi, 350 tahun. Iya. Maka akhirnya Jejaknya dihilangkan. Dan kenapa Jakarta sampai hari ini saya pernah ngobrol sama Pak Gubernur gitu, sama Pak Anies, Bang Eki, pernah nggak sadar bahwa di Jakarta kita nggak punya pesantren tua? Tapi kalau kita di Jawa, kita ketemu tuh masih ada. Ya wajar karena Belanda ini pusat pemerintahan di sini. Oke, jadi apa-apa yang berbau perjuangan dianggap dihancurkan sama dihancurkan, dihabiskan, bahkan jangankan gedung. Keturunan-keturunan pejuangnya itu ya dihabisin. Ceritanya dihabisin. Orang yang kenal, orang yang tahu ceritanya dihabisin oleh Belanda. Nah, lalu itu tadi maksud saya korelasi yang tadi pertanyaan, kenapa sih pahlawan-pahlawan Betawi itu yang kedengaran hanya Gusti Tamrin? Iya, padahal kenapa setelah sebelumnya era itu kan padahal ada pasti. Kenapa misalnya Fathahilah itu nggak sengetop Pangeran Diponegoro kan? Iya. Karena kita kan nggak pernah tahu tuh namanya Fathahilah itu. Maksudnya namanya ngetop ya, tapi gambarnya tuh nggak ngerti. Nggak ngerti. Bahkan makamnya saja orang masih bingung di mana dia. Tapi ceritanya ada. Saya ketika ke makam Sunan Gunung Jati, katanya ada sebelahnya. Itu sebelahnya Fathahilah. Sebelahnya, bukan sebenarnya sih. Saya bilang, masa sih? Iya. Saya udah mikir, masa sih? Gitu. Itu apa ya? Kalau harus jadi PR gitu, maksudnya. Iya. Pengakuan perjuangannya. Tapi Fathahilah itu yang diakuin. sana, yang dari Samudra Pasha itu Fathahilah ya. Iya. Kalau Palatehan? Kalau Palatehan ini sebenarnya itu sebutan ya, sebutan dari Jayakarta itu. Oke. Palatehan itu apa? Orang Belanda yang menyebut Fathahilah itu Palatehannya itu, jadinya salah dia itu. Nah kalau apa? Kita lihat perjalanan sejarahnya ada, pengakuan kisahnya Palatehan itu sebenarnya ada. sebutan lain dari Fathahilah mungkin ya. Orang Belanda menyebut Fathahilah itu Palatehan. Iya, kalau nggak salah Palatehan itu sebutannya, karena dia nggak bisa menyebut Fathahilah gitu. Iya. Gitu. Dan tapi berarti Fathahilah sama Sunan Gunung Jati itu satu periode. beda lagi, Bang. Oh, beda ya? Beda periode. Kalau Sunan Gunung Jati ini udah di abad sebelum 1500-an kan ya. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi dia. Itu di abad yang kewalian.
Waliullah itu kan di tahun-tahun 1200, 1300, 1400. Jadi sobat daerah sekalian, kita harus ngecek lagi sejarah. Tapi intinya adalah in general the idea is itu gimana kita memahami sejarah. Karena perlu sangat perlu, penting. Gini, itu kelebihan orang bule ya dibandingkan kita. Bule itu aware sekali dengan sejarah. Ya, jadi sejarah dia yang lama-lama tahun 1100-an apa-apa gitu, bahkan zaman-zaman Romawi, Yunani yang sebelum Masehi aja dia ada. Bener. Kita kayak ya paling gampang Kolosium lah, Kolosium Roma itu kan misalnya. Oke. Dan apa orang kita nggak mau pusing atau bagaimana ya? Orang kita itu nggak terlalu cinta data, itu masalahnya. Makanya situs-situs sejarah dihilangkan, kadang-kadang kan? Iya. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi kalau orang negara-negara Eropa itu dipelihara itu yang namanya situs-situs sejarah itu. Kalau kita kan dibiarkan sehingga sejarahnya hilang. Bahkan pelan-pelan diabaikan, dihancurkan kalau perlu gitu. Iya. Lupain aja lah begitu. Iya, karena masa lalu ya masa lalu. Industrialisasi gitu, ini keserakahannya adalah kan dia nggak mau dibebani yang begitu-begituan. Dia pikir bikin beban aja memelihara situs dan lain sebagainya kan. Artinya kan termasuk kesultanan itu salah satunya. Iya, karena mungkin dianggap beban, cost ya kan, dianggap cost bagi pemerintah daerah, pemerintah lokal misalnya. Padahal di situ kekayaan Indonesia kan. Betul. Dan kan undang-undang 45 kan ada tentang negara melindungi, mengakui masyarakat adat, pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa, kemudian negara mengakui adat istiadat itu ada. Itu kan ada. Cuman kan kadang-kadang kan ketika pengajauhan tahan kagak jelas ya gitu. Abu-abu. Sorry maaf. Dan disitulah akhirnya Betawi melek itu bang. Ya. Jadi dalam rujukan undang-undang itulah akhirnya kita mendorong perda itu kemarin. Jadi secara tidak langsung pengakuan secara legal dan konstitusi Betawi itu diakuin ya di 2015 melalui perda. Begitu. Artinya kita merasa setelah habis perda terus pergub mulai tuh giroh sanggar perguruan apa. Memang yang agak kontroversial ini adalah begini Bang Eki. Ada beberapa budaya di Nusantara yang sangat identik dengan Islam. Ini mohon maaf ya, tidak bermaksud sara sobat daerah sekalian. Salah satunya Betawi. Kental ya, kuat gitu ya. Kuat, kental kan. Ada yang enggak, ya kan? Iya. Itu. Tapi untuk Betawi itu kental, karena Betawi itu kayak Melayu. Makanya kita bilang mirip-mirip. Bagian kan? dari bangsa Melayu Betawi malah kan. Riau. Ya kayak Minang, gitu. Nah, Palembang. mereka kalau misalnya budaya mereka itu dibentuk dari kultur baru, yaitu kultur Islam. Beda sama Jawa. Jawa itu dibentuk oleh kultur tua, yaitu Hindu dan Buddha. Oh gitu ya. Ya dari ya makanya dulu kan ada kerajaan Hindu, atau apa gitu lah. Jadi dia lebih tua. Nah ketika wali-wali itu datang, kan dia menghadapi sebuah kultur yang sudah tua. Kan ada kerajaan Hindu dan Buddha di sana. Ada Mataram, Hindu, kemudian kerajaan Siliwangi kan sebelum menjadi Islam kan kerajaan Hindu dulu dia. Kemudian ada kalau Kutai di luar. Nah, dia ada dulu terkenal Ratu Sima, misalnya kerajaan Majapahit. Itu kan kerajaan-kerajaan tua Hindu dan Buddha. Nah, makanya budayanya agak beda. Sementara kalau Melayu itu sangat dipengaruhi oleh budaya Islam, mulai dari bahasanya, mulai dari macam-macam. Setuju saya itu. Ya gitu. Nah, karena itu memang dan itu kelihatannya kayak nggak boleh bangkit ya. Nggak, maksudnya gini, memang ya, memang agak, tapi memang nggak enak ngomongnya. Memang agak sedikit susah kalau pemimpin-pemimpin di tanah Melayu itu memang tidak identik dengan agama. Karena tadi saking lekatnya itu keagamaan itu. Jadi memang beratnya di sana. Makanya kalau di Jakarta itu misalnya yang walaupun ngomongnya nggak enak ya, itu memang agak ribet karena tadi identik dengan budaya-budaya seperti itu. Coba lihat semua budaya-budayanya. Nah itu beda sama di Jawa. Kalau di Jawa tidak terlalu kentara gitu.
masih perpaduan akulturasi antara Islam dengan Hindu dan Buddha. Ya. Gitu. Bahkan even kalau kita di Makanya ada istilah karuhun, kejawen gitu ya. Bahkan kalaupun kita misalnya katakanlah seperti di kerajaan di Kesultanan Jogja misalnya. Kan kita tidak melihat betul masih kental sekali nih perpaduan antara Hindu, Buddha dan Islamnya kan. Nah, karena tadi dia sudah budaya yang mapan, kerajaan Mataram yang sebelumnya Hindu lalu bermetamorfosis menjadi kerajaan Islam. Kalau di Sumatera, di Melayu nggak ada sebelumnya, dia membuat kerajaan baru yaitu kerajaan Islam. Valetehan membuat kaum Islam langsung. Jadi sehingga budayanya dari awal budaya itu yang memang dipakai. budaya itu yang dipakai. Iya. Kalau itu kita memahaminya memang harus di situ. Kalau begitu berarti Jakarta yang tuan rumahnya Betawi ini berarti memang sudah tersistem, pelan-pelan dihancurkan lama-lama tradisinya dong. Ya, Ani kagak tahu, tapi setelah Ani mikir-mikir kan begitu. Ya kalau tadi bangsa Melayu atau tradisi Melayu disebut bahwa itu lebih dominasi Islam, budaya Islam, ya kan? Ini kan Betawi juga kan pusat pemerintahan nih gitu. Artinya sudah mengorbankan diri sebenarnya Betawi. Sudah bahasanya ikhlas diacak-acak tradisinya, budayanya, keturunannya, ornamennya begitu kan dihilangkan. Pelan-pelan masuklah pengaruh barat, pengaruh ini itu semuanya pembangun dan seterusnya. Mungkin jangan-jangan blessing in disguise juga pindah ibu kota biar bisa ada revitalisasi Betawi. Iya kan? Dan itu harus berani merevitalisasi. Kalau istilahnya, kalau saya ngobrol sama Profesor Yasmin Sahab, itu ada 2, rekonstruksi dan retradisionalisasi. Jadi Betawi itu sekarang ini harus berani melakukan bukan rekonstruksi tapi retradisionalisasi. Jadi yang tadinya kampung ini memang dulu notabene Betawi, kayak contoh Tenabang, misalnya Rawabelong, misalnya atau Kemayoran gitu ya. Betawikan lagi. Nah itu dibetawikan. Jadi gini, sebenarnya di Tenabang ini keturunannya masih ada. Dialeknya masih ada. Tapi ornamennya udah kagak ada. Rumah-rumah Betawinya udah kagak kelihatan. Nah itulah dibangunlah satu retradisionalisasi. Ini tugas pemerintah sebenarnya dari Perda tadi, Perda 04. Disebutlah itu nanti kampung Tenabang, kampung Betawi begitu. Di mana yang paling pas masih ada keturunannya, rumah Betawinya juga kita bangunin. Masuk sana ada bahasa Betawi. Bahasa Betawi, dialeknya masih ada. Itu yang hampir sekarang se-DKI Jakarta sudah hampir hilang. Condet yang tadinya kawasan Betawi begitu. Itu dengan masuknya pedagang dan seterusnya begitu kan, akhirnya keturunannya sebenarnya masih ada, tradisinya pun masih suka ada gitu. Tapi mereka seperti pendatang aja ya. Kalau jadi akhirnya seperti pendatang dan penonton. Kalau di sini masih ada ledak-ledakan tuh mercon di sini kan. Tapi kita kan ibaratnya ya di antara mereka lah. Misalnya di samping rumah saya ini kan, kan banyak nih Betawinya kan. Ya berapa keluarga itu biasanya pusat pertemuan mereka kan kalau nggak di masjid di musola kan. Betul. Masjid, musola, tradisinya masih ada, artinya keturunannya juga yang ngejaga masih ada. Makanya saya bilang dia selalu lekat dengan Islam. Jadi masjid dan musola tempat pertemuan mereka. Nah, sementara entitas baru, kafe, ya kan, katakanlah yang entitas modern ini orang yang anak-anak itu bentuk penjajahan nggak itu kira-kira? Kagak ngerti kita. Tapi intinya yang ingin saya katakan, kalau kita mau melakukan revitalisasi itu salah satunya musola dan masjid. Di sini banyak tuh kalau kita ke musola, kita ke masjid itu akan banyak ketemu orang Betawi. Masih ada roti kalau misalnya ada orang kematian 40 hari itu masih ada yang budaya-budaya begitu. Dibekelin kita kan. Nah, itu kan hanya budaya-budaya seperti itu lekat dengan musola dan masjid biasanya. Tapi kalau kita ulang tahun atau apa di kafe di apa itu udah beda itu lagi. udah budaya metropolitan. Nah sebenarnya perlu nggak itu dipertahankan yang begitu? Ya perlu lah. Kenapa nggak perlu? Karena budaya itu bagus kan sebenarnya kan. Makanya saya bilang jati diri loh. Iya,
Iya. Makanya kayak ini peci apa-apa kemudian akhirnya Identitas. iya selalu baliknya ke sana. Nah itu bisa dipahami karena tadi ini kan budaya baru, dan kemudian Faletehan itu sendiri memang seorang Habib kan. Iya. Jadi wajar kemudian dia membawa budaya yang identik dengan Islam. Dan ada yang alergi, Bang. Ya, Yang begitu-begitu. beda kalau misalnya kita lihat di Sumatera Utara. Itu beda. Dia Sisingamangaraja beda lagi dia. Dia punya adat artinya beda lagi. Jadi keadatannya beda. kita nggak bisa memaksakan itu. Performnya juga beda gitu ya. Karena itu kita sebenarnya gini. Kalau saya misalnya gini, kalau orang dari awal panggil saya abang, begitu saya diubah panggilan, kagak enak rasanya. Ya udah abang aja misalnya. Iya. Panggil mas aja. Saya nggak pernah keberatan loh dia panggil mas, panggil apa gitu kan. Iya. Tapi yang penting adalah secara tradisional orang memanggilnya nggak berubah gitu. Iya, Sama betul. seperti adat ini sebenarnya. Jadi kalau kita modernisasi Jakarta itu memang tidak boleh menghilangkan adat Betawi harusnya. Dan ada yang banyak ketakutan yang kalau ini muncul lagi, Bang. Kalau saya lihat ada kekhawatiran dianggap ketertinggalan lah. Ngapain sih yang begini lagi dibawa? Begini begitu. Itu nanti lama-lama itu narasi-narasinya itu. lama-lama kita karena gini. Ya hilang jati diri kita. Iya. Kehidupan modern ini tidak pernah berhasil ternyata. Negara-negara yang modern itu ternyata tidak pernah berhasil dari sisi hidup menciptakan surga di bumi kan ibaratnya. Yeah. Nah, negara yang berhasil itu negara-negara Skandinavia. Tapi Skandinavia itu bukan negara dengan gedung tinggi-tinggi. Bener ya. Negara yang dia pelihara lingkungan, dia pelihara polusi, pelihara alam, pelihara ikan, kan gitu. Jadi Tapi kita sebenarnya Indonesia ini bodohin apa gimana ya? kagak ngerti gitu. Kan gini, misalnya negara-negara yang maju aja nih, Jepang misalnya, itu tradisinya nggak hilang, Iya, tetap ada, bahkan itu udah jadi aturan. Iya, bahkan di ibu kota pun kita ibaratnya menemukan resto-resto Jepang dengan tradisi Iya. Jepang itu kan gampang banget. Bahkan tiap rumah harus ada meja kayak yang orang Iya. kecil itu, Iya. pakaian kimono dia per Iya. berapa hari gitu. Iya. Itu menyambut. Artinya kan tradisi budaya lokalnya itu tetap terjaga walaupun pembangunannya, maksudnya artinya negara Karena itu begini, disebut negara maju. Karena begini, mungkin karena mereka itu dianggap itu part of bagian budaya mereka yang acceptable. Semua masyarakat Jepang kan gini, Jepang itu nggak kayak kita. Kita ini kan negara dengan multi etnisitas yang banyak sekali. Kan tinggal di masing-masing wilayah aja dijaganya. Makanya begitu harusnya. Jadi masing-masing wilayah. Jadi tidak membunuh budaya lokal masing-masing. Nah, itu harusnya. Misalnya gini, keturunan Sisingamangaraja di Sumatera Tetap dijaga. harus tetap diinikan. Misalnya kalau masih ada keturunan Dayak gitu, ya tetap dilestarikan gitu. Bahkan hukum adatnya wilayah-wilayah itu masih dipakai tuh. Termasuk di Papua misalnya. Iya, benar. Ya kan? Jadi modernisasi itu tidak menghilangkan budaya dan adat. Itu bisa nggak dimasukin di undang-undang Bisa baru dong, gitu? bisa. Undang-undang baru Bisa. di nantilah Iya, maksudnya itu. tetap bisa. Karena emang mereka ini narasinya kebanyakan kalau saya sering ketemu kesultanan Nusantara gitu, tetap cuma narasinya kita ini, ya saya bilang teman-teman para kesultanan ini hanya diopenin sama pemerintah, disuruh nostalgia, Iya. seremoni-seremoni, tapi tanggung jawab keadatannya atau keturunannya atau hak-hak adatnya, hak-hak ulayatnya ya dicuekin Ya artinya. cuman memang gini, yang kita pertahankan tuh jangan oligarkinya, yang kita pertahankan tuh adat istiadatnya, komunitasnya. Nah ada beberapa kerajaan Nusantara yang sebenarnya secara udah hilang, yang ada oligarkinya doang. Iya. Artinya dia nggak punya akar lagi sebenarnya. Nggak punya akar dan memang kayaknya memang dihabisin gitu, nggak mungkin usah lah. juga ya. Dan ada yang keraton atau kesultanan yang habis karena zaman lah gitu, nggak keurus dan seterusnya kan. Iya memang. Jadi ya kita harus revitalisasinya tuh dua, revitalisasi bangunannya dan revitalisasi adat istiadatnya. Adat istiadat. Dan ada revitalisasi Itu masuk di undang-undang tuh Bang ya. Bisa. Revitalisasi komunitasnya juga boleh sebenarnya.
Jadi kalau misalnya gini, kampung-kampung Betawi itu diciptakan, dibuat gitu. Iya. Itu kan kalau misalnya kampung-kampung Betawi itu ya identik dengan misalnya Ramadan apa-apa kan. Iya, benar Bang. Karena kayak saya khawatir ketika ini ibu kota pindah, ada ucapan bahkan ada statement bahwa Jakarta akan menjadi kota global. Iya. Ya kan? Maksudnya ada juga kota menjadi kota yang internasional lah begitu. Kota perdagangan. Kota gitu. perdagangan. Ini saya bilang berbasis apa dong? Harusnya tetap ada berbasis budaya, ada berbasis tradisional. Iya. Tapi kampung-kampung yang dulunya memang ada, ya dijagain gitu maksud saya. Iya, yang penting kan yang dihilangkan tuh Jangan nanti takut hilang kayak Singapura, Bang. Kekumuhannya dihilangkan, ya kan, lingkungannya dibersihkan. Oh, kalau itu setuju. Ya kan? Kemudian udaranya dibaikin, tapi bukan berarti menghilangkan adat istiadatnya. Nah, yang sekarang yang kita lihat depan mata itu ya Singapura. Begitu dijadikan kota global di Singapura itu, Nggak ada masyarakat lagi Melayunya hilang. Iya. Yang sisa sekarang tinggal lagu kebangsaan doang. Iya. Kebangsaannya Singapura tuh masih bahasa Melayu. Iya. Tapi kehidupan apa semua pembangunannya udah hilang itu Bang, masyarakat adatnya. Iya. Nah, itu yang saya khawatirin, jangan sampai Jakarta begitu Bang. Artinya kita harus ada waspada itu. Nah, oke, ya itu memang nanti tuh ke depan kita harus begitu ya nanti. Nah, salah Jagain satu ya, Bang. nih ya, ini nggak terasa, Bang Eki, kita udah ngomong 1 jam. Nah, bagian terakhir ini, tadi kan kita bilang kemerdekaan, kita bilang tentang bagaimana melihara budaya Betawi. Ane juga suka, walaupun Ane bukan orang Betawi kan, tapi kan Ane juga orang Sumatera, Melayu kan sesungguhnya. Dan budayanya sama Melayu sama Betawi. Dekat-dekat aja, Iya, kan? Nggak terlalu jauh. Satu rumpun bahasanya. Satu kan? rumpun. Nah, yang ketiga ini kan ngomong Eki Pitung nggak ngomong si Pitung kan juga, kan? Karena kita gini, ada pahlawan-pahlawan orang jago-jago informal di Betawi zaman dulu, ya. Coba sebutkan Bang Eki, si Pitung. Ada lagi nggak yang jagoan-jagoan gitu selain si Pitung? Sakera bukan? Bukan, Sakera mah bukan di kita. Oh, Madura ya. Iya. Siapa lagi selain si Pitung? Banyak para jawara-jawara di zaman era Pitung ataupun setelah Pitung gitu ya. Ada Mat Item, ada Kong Haji Darip, begitu. Ada Abdul Rais, ada Kong Dul. Artinya nama-nama yang populer di kalangan kebetawian itu sebenarnya ada dulu berjuang mengusir bagian dari tokoh-tokoh lokal yang berjuang memang melawan Belanda dengan. Jadi saya kenapa mau ketawa itu Bang Eki? Kadang-kadang kan habis makan kadang-kadang ada yang nyangkut-nyangkut kan. Jadi lidah kita bergerak untuk membersihkan kan. Iya. Cuma gara-gara ada kasus yang lagi viral ini. Nanti kita dibilang orientasinya beda lagi. Iya. Padahal kita mau membersihkan. Karena nggak ikut-ikut tuh ya. Jadi kenapa tadi juga Bang Refli bilang bahwa kenapa sih yang akhirnya populernya begitu lebih ke Muhammad Husni Tamrin gitu. Padahal di era sebelum Muhammad Husni Tamrin ini kan ada dong pasti orang Betawi. Tapi atau gini, pahlawan. Pitung itu tahun berapa ya kira-kira? Pitung ini tahun 1800 akhir sebenarnya dan meninggalnya di tahun 1903. Oh, 1903. Nama aslinya Muhammad Ali bin Jamirin. Muhammad Ali bin Jamiri. Dan dia keturunan Arab atau asli? Masih Syekh Sunan Gunung Jati, Cirebon. Okay. Jadi dari ibunya, ayahnya ini yang dibunuh oleh tuan tanah Cina yang di Cirebon begitu. Lalu ibunya masih umur 5 tahun bawa ke Jakarta nih, dibawa ketemulah Kong Haji Naipin. Kong Haji Naipin ini adalah gurunya beliau begitu, artinya guru ngaji, ulama pejuang lah begitu. Nah, dibesarkan oleh dari keturunan Kong Haji Naipin, jadi saudara begitu. Dan memang yang disebut sempat bahwa Habib Rizik itu masih ada darah keturunan Pitung, betul. Jadi bahwa memang itu kan dulu sempat viral tuh bahwa beliau adalah masih darah keturunan Bang Pitung juga gitu. Ya memang
dulu Kong Haji Naipin itu memang punya anak, dan Raden Muhammad Ali ini darahnya darah dari Syekh Sunan Gunung Jati, dari Cirebon begitu. Iya. Nah, dia itu orang Cirebon, kemudian bapaknya dibunuh. Bapaknya dibunuh tuh Cina gitu, Belanda begitu, dan ibunya bawalah nih umur 5 tahun 6 tahun nih, dibawa ke Tanah Betawi. Dibawa ke Tanah Betawi. Kemudian dipelihara oleh kakeknya, Haji Naipin. Kong Haji Naipin itu kakeknya. Dari ibu. Masih dari ibu dibawa. Lalu Kong Haji Naipin nih masih darah keturunan Jayakarta. Karena kan Jayakarta ini musuhnya Belanda nih. Iya. Artinya ini dua kekuasaan yang berbeda. Kalau kekuasaan ini Jayakarta bukan Fatahillah nih ya, Jayakarta. Fatahillah masih masuk, cuman udah ke Jayakarta yang kedua dan yang ketiga lah gitu artinya. Nah, dia ini kan Jayakarta ini kan satu sebenarnya memang ada padepokannya, ada keratonnya lah, Mbak. Waduh, ini tugas antum itu ya. Bamus Betawi ini adalah menyusun sejarah Betawi. Harus begitu. Kalau enggak orang nggak ngerti tuh sejarah Betawi itu. Jadi harus ada itu. Jadi minta tuh proyek sama bukan proyek lagi. Nanti bilang minta proyek lagi juga susah. Ngomong sama Pak Gubernur ya kan. Jadi mengumpulkan sejarawan-sejarawan, terutama sejarah Betawi, untuk menyusun buku tentang sejarah Betawi. Penting itu. Karena enggak kita nggak ngerti. Nah, dari sejarah itu nanti divisualisasi. Kan ada YouTube lah apa-apa dibikin indah. Jadi generasi baru itu punya tokoh-tokoh yang punya value, nilai. Karena gini, saya agak ini kan kita ngobrol-ngobrol ya. Saya agak galau nih gini, ketika masa orang muda, generasi kita 20-an tahun ke bawah ini, dia nggak punya tokoh panutan. Yang sekarang kita nih generasi bawah nih. Ya, tokoh panutan yang dia lihat sebagai tokoh yang betul-betul horizontalnya bagus, vertikalnya bagus. Atau kalau misalnya ngomong sama Ustadz Felix, ya kayak Al-Fatih misalnya kan. Di usia 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Usia berapa dia sudah hafal Al-Quran gitu, kira-kira begitu. Nah, orang taunya Al-Fatih. Tapi kan kagak ngerti tuh yang namanya siapa dan bagaimana kehidupannya. Tokoh-tokoh lokalnya kagak ngerti. Pasti kan banyak tuh tokoh-tokoh yang begitu walaupun skupnya lokal. Tapi masalahnya kagak ada filmnya, kagak ada bukunya, orang mana tahu. Memang pola penjajahan Belanda. Kalau saya tangkap ya dari ini cerita di Jakarta ya. Pola penjajahan Belanda ini kan Belanda adalah ini pusat pemerintahan. Jadi artinya psikologinya pasti pembangkang atau pribumi yang disebut begitu, artinya melawan itu pasti dihabisin, di bumi hanguskan, baik keturunan, bangunan dan seterusnya. Sekarang juga begitu, kritis juga dihabisin. Ya ketularan lah itu. Cara-cara menjajah begitu ternyata. Bahkan Bang, kalau mau jujur, pola penjajahan itu adalah salah satunya keturunan Bang yang kita sering sebut, kita bikin bin ini, kita ini gelap. Begitu di bin yang ketiga. Seringkali tuh umumnya bin siapa ente misalnya orang tua. Habis orang tua satu lagi siapa kakek bin. Udah. Habis bin lagi itu suka gelap. Arab tuh kalau Arab kan dijaga, Bang. Iya, dijaga. Karena memang zuriat gitu bahasanya kan, dan itu dijaga benar. Nah, kalau kita yang udah ente ngaku keturunan Pitung dari mana? Cakep bener. Pertanyaannya dijebak begitu. Kalau aneh bener, ini kan begini. Kalau dari ceritanya saya selalu juga banyak kalau kata orang tua bilang, lu kalau kagak ditanya keturunan itu apa, lu jangan ngomong dan jangan belagu gitulah bahasanya. Tapi kalau ditanya orang sekedar memang pengen tahu beneran, buka aja nggak apa-apa. Kan pengen tahu beneran. Ya jadi begini Bang. Ente nggak lihat kalau Ani tertarik dengan budaya dan sejarah. Kelihatan dari awal dari ngomong bahwa cuman memang ilmu Bang Refli nih tinggal dituangkan. Kan ilmu kepemerintahan undang-undang kan lebih ngelotok Bang Refli daripada saya. Artinya saya juga butuh juga tuh masukan secara tertulis untuk bagaimana penguatan tadi tuh kebetawian budaya, karena
bahasa kita mengajukan ke DPR ini kan nggak bisa kita cuma sekedar ngomong pengen kita bagaimana gitu. Itu gampang. Adalah draftnya ente gitu. itu kita suruh bikin draft itu salah. Yang benar tuh adalah ente punya maksud, ente tuangkan dalam tulisan. Nah, baru nanti didraftkan. Jadi daftar keinginan. Bismillah, aneh pengen bener tuh memang. Daftar keinginan sebenarnya gitu. Jadi jadi kembali ke tadi tuh, takut ntar sangkanya ngeles aneh. Jadi gini Bang, sebenarnya baru tahu bahwa ini masih ada garis keturunan begitu, itu di tahun-tahun 99 lah begitu. Ke 2000 gitu, bahwa masih ada garis keturunan. Ketika saya juga mencari kesilsilahan itu, cari kesilsilahan terus sampai juga saya dianggap ceritanya itu tentang cerita pitung, karena saya menganggap tadi omongan itu bahwa figur kita kalau mencari satu mau jadi pemimpin ataupun kita harus punya sosok figur, gitu. Jadi sebagai panutan, sampai contoh gitu. Rasulullah, sampai ke Rasulullah gitu. Artinya yang di depan mata kita dah, yang keturunan kita siapa sih kan gitu. Nah dari situlah bahwa kalau kata Profesor Yas Rashid dulu ya, pahlawan intelektual Betawi itu ya Husni Tamrin. Tapi ada pahlawan tradisional seperti Sisingamangaraja misalnya di Ponorogo, itu disebut pahlawan tradisional. Nah Betawi yaitu ya siapa lagi ya, pasti ya Bang Pitung gitu. Nah hanya memang jejak dan petilasan dan semuanya ini kan dikaburkan Bang oleh Belanda. Artinya nggak boleh ada nih keturunannya, nggak boleh ada nih situs-situs dan seterusnya. Nah itu pada saat orang tua dan semuanya saya nggak tahu tadinya kan. Dan bahkan orang tua, jadi kalau aneh dari Babe Bang, Babe itu Babe Muhammad Ali Ibrahim, bin Ibrahim, gitu, bin Muhammad Yusuf baru bin Muhammad Ali, gitu. Nah, kalau siapa dari ibu nih Nyane, itu garisnya dari Bu Mardia, gitu, Mardia bin Mualim Ahmad Dimyati, lalu Abdullah bin Muhammad Ali bin Jamirin dari emak aneh saya sebenarnya. Ke pitungnya kalau yang dari Babe itu ke Kong Haji Naipin dari nenek. Jadi dari Babe saya kan ada Ibrahim bin bla 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 bla. Nah kalau yang istrinya itu Ara bin Haji Naipin. Saya punya nenek dari Babe punya nenek bin Haji Naipin. Haji Naipin tuh kakeknya si Pitung. Kakeknya masih, artinya masih dengan Pitungnya ini dulu ya kalau sebutan sekarang tuh mungkin kerabat lah. Masih punya darah. Tapi keturunan. Tapi bukan garis bin-binnya gitu. Tapi mungkin sudah dari ibu gitu. Dan di dalam tercatat kitab Pak Al-Fatahwi tadi yang menurut yang tadi dalam cerita kisah itu yang ditulis oleh Pangeran Bendaharawan Jayakarta dulu gitu, itu dalam bahasa Arab Jawa gitu, Arab Gundul maksudnya, itu menceritakan juga tentang 7 orang ini, Pitung ini, ada Muhammad Rais, ada Muhammad Roji'i yang disebut temennya Pitung nih Bang Ji'i. Itu mereka semua dari 7 orang ini adalah memang orang-orang yang masih satu kerabat, masih semua darah keturunan. Pitung itu sendiri ada yang dipanggil Bang Pitung oleh Bang Haji Naipin itu pemimpinnya Muhammad Ali ini. Namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali ini asli itu yang dipanggil pemimpinnya dari 7 orang. 7 orang itu. 7 orang itu pemimpin yang dipercaya lah. Dipanggil Bang Pitung. Yang dipercaya dipanggil atau Bang Pitung, dan apa itu jadi Pitung itu? 7 tadi sebenarnya. Pitung dari 7 itu. 7 artinya dijadiin identitas. Karena dia pemimpinnya makanya dia bilang dia dipanggil Pitung ya kan. Makanya saya bingung ini pas banget lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ente Bekasi saya panggil Bang. Bekasi. Ente Betawi. Oh iya. Aneh panggil Bang. Padahal saya bilang Bang itu sendiri agak lokal. Di sini ada panggilan tuh Bang, Mas sama Bung.
Kalau gitu. Bang itu levelnya paling gubernur DKI. Iya. Kalau Mas Amin. paling wali kota Solo. Iya. Kalau Bung presiden. Iya. Jadi ente mau dipanggil Bang atau Bung? Enaknya aja deh udah. Oke. Tapi ya kita tahu yang namanya Betawi itu pakai pagar ya kan? Iya. Hah? Pakai pagar gimana maksudnya? Pagar pantun. Ente udah sering pantun. Hah? Aneh sih kalau pantun sih Bismillah aja. Bismillah aja, spontan aja. Nah, coba aneh pikirkan pantun ya. Jalan kaki ke sana kemari. Cakep, ya kan? Naik mobil hanya berangan. Cakep, ya kan? Ada Bang Eki pergi di mari. Ya kan? Apa ente punya? Sorry. Maksud gerangan. Oh iya. Apa urusan ente punya gerangan? Oke. Terus aneh jawab. Jawab. Oh, Masya Allah. Mangga bukan sembarang mangga. Oke. Ya. Manggahnya yang begini kudu kita alep-alepin. Oke, cakep. Gal sama Aye bangga bukan sembarang bangga. Oke. Diundang Bang Repli Harun di mari itu yang aneh arep-arepin. Oh. Cakep deh tuh. Tapi aneh pikir lagi ya. Paling enak malam Jumat. Oke. Ngapain nih ceritanya? Malam Jumat, ya kan? Makan sotonya babat. Makan nasi, lauknya soto babat. Yeah. Ya kan? Kalau ente bermaksud baik, aneh hormat. Kalau ente bermaksud jahat, aneh embat. Iya. Kalau begitu es gemong pakai ruti. Oke. Kalau ngomong hati-hati. Jadi saudara sekalian, kalau Betawi sama Sumatera tidak berpantun itu keliru benar ya kan? Iya. Gitu. Apalagi kalau saya naik pesawat itu selalu berpantun biasanya. Misalnya kadang-kadang ini misalnya gini, hei kau yang cantik jelita, hei kau yang manis, siapa namamu? Di depannya kan tinggal bikin depannya kan, lampu depannya. Saya bilang Gubernur Jakarta namanya Anies, ya kan? Orangnya sehat, suka minum jamu. Lalu sama orang, hei kamu yang manis, boleh tahu siapa namamu? Padahal ujungnya mau kenalan doang. Bawa Anies orang jadi nengok. Nanti pencemaran nama baik lagi. Bang Eki, saya panggil Bang ya, karena siap. menghormati budaya Betawi ya. Amin. Jadi Bang Eki menarik kan ya. Sekarang saya pengen tahu, nih abang kesini tuh apa yang dipikirin? Nah, karena malam ini adalah malam kemerdekaan Republik Indonesia yang 77 nih. 77 itu kalau 77 ya. Iya, kalau agama itu bagus banget, langit ke-7, bintang 7 ya kan. Al-Fatihah 7. 7 ayat ya kan. Tapi pusingnya juga 7 keliling juga. Langit ke-7. Oke, silakan. Gitu. Ya, aneh pantun dikit deh ya buat membuka deh. Boleh. Beli kain katun ke Surabaya. Oke. Taruh daun salam di atas batu. Oke. Assalamualaikum, salam santun dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya apa nih ya? Bang Refli aja ya? Iya, Bang Refli. Jadi sama-sama Bang kita ya? Abang nih Medan apa Palembang, Bang? Saya Sumatera Selatan. Bapak Ibu Ogan Komering. Wong Kito berarti ya? Wong Kito. Iya, Palembang. Wong Kito Gilo, Wong Kito Galau, Wong Kito Galau. Saya termasuk Wong Kito Galau. Iya. Sriwijaya ya kan? Sriwijaya. Konon katanya begitu ya? Ya, tapi ada yang bilang memang fiktif, ada yang enggak lah. Itu asli itu, ada. Kalau kata Babe biasa ini, Sriwijaya itu kecil katanya. Yang gede Kesultanan Palembang katanya. Iya. Oke, silakan Bang. Iya, ini alhamdulillah aneh diundang pas persis memang malam hari kemerdekaan ya 17 Agustus ini besok.
Ane datang ke sini diundang, Ane kepikir ini memang pas malam kemerdekaan, apa yang Ane pernah pikirin gitu dalam konteks hari kemerdekaan yang sebenarnya satu hal yang terjadi di tahun 77 yang tahun yang lalu begitu. Artinya Pak Soekarno sebagai proklamator dan Bung Hatta begitu. Ini murni nih pemikiran saya nih begitu. Saya melihat bahwa kegagalan pemimpin-pemimpin kita nih hari ini, perjalanan presiden hari ini, apapun yang kita bisa lakukan bangsa ini itu hanya bisa dilakukan oleh presiden sebenarnya begitu. Jadi tapi ngomong ente cakep sekali dengan peci merah ini. Masya Allah. Coba lihat. Oh iya benar. Masya Allah. Mau Ane sedikit biar kita jadi tambah saudara nih. Apa? Iya, Ane biasanya memang biar tambah rekat, tambah saudara, dan juga sebagai simbol perjuangan. Betawi itu sama peci nasional beda. Kalau peci nasional hitam. Dan itu dipublikasikan atau dipopulerkan oleh Pak Soekarno, peci hitam itu. Dan memang Betawi jauh dari sebelum adanya peci itu, bahwa peci merah sebagai identitas orang kita Betawi. Kenapa? Karena emang engkong kita dulu begitu. Jadi ada simbolnya sebagai dia peci merah itu, bahwa dia lagi sedang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Itu sebagai kode masyarakat Betawi pada saat itu ngelihat sekelebatan, oh nih Bang Pitung lagi melakukan perlawanan atau gerilya atau apa gitu. Jadi nanti Pitung kita bahas juga tuh, katanya Pitung tak ada katanya orangnya. Nah, itu biarin aja dah. Ntar gampang itu kita ceritain lagi. Terus sebentar, Ane ambil dulu ya. Mudah-mudahan nih nomornya pas gitu ya. Coba. Kadang-kadang kayaknya sih. Tapi Ane pakai ini cocok-cocok aja kan, nggak ada masalah kan? Yang penting ini bisa buat sholat. Waduh, Akbar. Ini juga Ane pakai karena ini dari. Ini kelihatan nggak nih? Kira-kira kamera nih. Nggak apa-apa. Nah, Ane begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keistiqomahan sebagai umat Muslim dan untuk bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Waduh, subhanallah. Waduh, ini coba Ane lihat dulu dong. Di situ ganteng. Beda udah. Beda ya? Ininya jadi beda ya? Wajahnya itu langsung gitu. Berubah. Bener ya. Berkarakter jadinya. Langsung gitu. Kelihatan merahnya itu. Saya kadang-kadang peci merah ini bukan aja keren juga saya pakai peci merah ini. Iya. Dan alhamdulillah UAS sekarang rajin pakai peci merah. Iya. Ustadz Abdul Somad. Ini bolak-balik itu nggak sama aja. Keren sekali saya. Saya jadi lebih ganteng tuh Bang dari Bang itu. Tadi Bang Aki yang lebih ganteng. Iya, cuman ente gantengan dikit lah. Oke. Iya. Oke, coba kita teruskan itu. Jadi tadi sampai mana nih ya? Lupa. Tadi pemimpin peci sama pemimpin kita itu. Tapi ada bilang Fatih Umar Karim ganteng Bang pakai peci merah. Langsung bilang cocok Bang RH pakai peci merah. Iya benar-benar. Wah, Bang RH dah. Katanya mantap Bang RH, dah kayak Bang Pitung. Semoga istiqomah Bang RH. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, ya silakan. Ya jadi 77 tahun yang lalu gitu ya, artinya hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pernah nggak sih bahwa pemimpin-pemimpin setelah era Pak Soekarno itu melihat ada satu kata di teks proklamasi bahwa kita tahulah bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia ini Pak Soekarno membubuhkan ada kata-kata menghantarkan kemerdekaan di depan pintu gerbang. Nah, artinya sebenarnya bahwa Pak Soekarno bersama para pendiri bangsa baru menghantarkan ke depan pintu gerbang. Bahasanya yang melanjutkan perjuangan, yang melanjutkan kemerdekaan, yang mengisi kemerdekaan itu adalah generasi, bukan saja mereka semua gitu. Artinya baru di depan pintu gerbang.
Lalu ada teks proklamasi yang tidak, saya melihat semua presiden kok tidak bisa menangkap dari isi teks proklamasi yang diamanahkan oleh Bapak Proklamator ataupun para pendiri bangsa ini. Kalau kita lihat di sini teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tempo yang sesingkat, dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya melihat sebenarnya ada pesan yang sangat kuat oleh Pak Soekarno bahwa hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan di sini seharusnya ada penekanan pemindahan kekuasaan, bahwa Pak Soekarno menyampaikan pesan dalam teks proklamasi yang tadinya kekuasaan dikuasai orang lain, Belanda, Jepang dan seterusnya, ini diambil alih lagi dengan cara tempo yang sesingkat-singkatnya, dengan cara seksama, artinya dengan satu kekuatan yang dengan penuh keseksamaan begitu, dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu jelas perintah pendiri, cepat dan tepat. Tapi hari ini kalau kita melihat refleksi perjalanan 77 tahun, apakah kekuasaan itu sudah diambil oleh pribumi kita? Terutama kekuasaan ekonomi ya? Iya, kekuasaan ekonomi, perdagangan, ataupun yang disebut sekarang kekhawatiran sebutan oligarki ini. Ini kan artinya kita merdeka yang sesungguhnya, tapi tidak diisi dengan kemerdekaan yang dari teks proklamasi tadi. Malah nih kalau saya bilang, setiap calon presiden seharusnya kembali pada amanah teks proklamasi itu. Kalau saya mikirnya begitu. Kembali dulu dengan teks Undang-Undang Dasar Pembukaan, bahwa Pak Soekarno mengatakan ke depan pintu gerbang kemerdekaan ini, bahwa ini memang jelas gitu. Dan di teks proklamasi itulah menurut saya bahwa tidak serius pemimpin-pemimpin kita untuk mengambil alih lagi. Malah ini semua dibagi-bagi. Prosentase dengan oligarki kah, dengan kekuasaan yang lama, baik undang-undang lama. Nah ini kan soal ilmu pemerintahan, ilmu undang-undang. Bang Refli lebih tahu yang mana sih rujukan dari Belanda, ini warisannya undang-undang kita begitu. Artinya Soekarno menangis menurut saya. Para pendiri bangsa hari ini menangis. Sebenarnya yang sudah saya pesankan di teks proklamasi ini kok nggak dilakukan? Padahal peluang dan kesempatan pada saat itu mampu Indonesia untuk mengambil alih. Bahkan kepercayaan para raja-raja Nusantara pada saat itu, yang tadinya memang kita ini terdiri banyak beberapa kerajaan begitu, bersepakat berkonsesi kepada Pak Soekarno, menyumbangkan hartanya, menyumbangkan baik itu bagaimana untuk membangun bangsa Indonesia dengan yang lagi dalam tanda kutip tidak punya uang kan begitu. Ada dari Aceh begitu kan, kerajaan Aceh, ada dari kerajaan Siak, penyumbang besar harta untuk membangun bangsa Indonesia, karena dianggap Pak Soekarno ngomong kemana-mana tuh kesultanan kita mau membangun bangsa, NKRI ini tidak ada uang gitu. Tak ada modal ya. Ya, tidak ada modal. Nah, dari sini tidak mungkin dilakukan hanya seorang Soekarno saja, apalagi pada saat itu transisi antar kekuasaan juga kan Pak Soekarno pada saat itu juga belum begitu terlalu kuat. Artinya kemerdekaan yang sebenarnya itu di era setelah Soekarno itulah yang seharusnya sudah murni dipegang oleh kekuasaan kita, kedaulatan kita gitu, pribumi atau dalam hal ini berkelanjutan. Dan saya melihatnya kenapa malah sekarang spirit teks proklamasi itu malah hilang, bahkan nggak ada gitu. Bang Eki ya. Ini pemikiran saya ya. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kita harus menurut Bang Eki terminologi pribumi itu apa bayangannya tadi? Karena kita terminologi pribumi menurut saya, kacamata saya ya, artinya makhluk atau manusia yang sudah beranak pinak yang memang asli. I see. Pokoknya lahir dan besar di tanah. Oke. Jadi lahir dan besar Indonesia, ya. Iya, lahir soalnya dan besar. Nanti kalau kita bicara lahir dan besar, ribut lagi. Misalnya ada yang katakanlah begini. Ada orang yang lahir dan besar di Indonesia.
Ada yang mungkin asli dari daratan Cina, ada Ya. yang dari Yaman misalnya kan. Tapi tidak hanya cukup lahir dan besar menurut saya pribumi itu. Ya. Tapi juga dia kesehariannya barangkali gitu ya. Ya. Kesehariannya dia mencintai budaya dan tradisi Indonesia. Oh, tapi nanti banyak juga orang yang bukan keturunan tapi tidak mencintai tradisi, kerjanya ke luar negeri, kerjanya mainnya Singapura, nggak mau dia bergaul Itu dengan siapa orang. tuh? Mungkin aja Ada orang kan? banyak ya. Banyak kan, orang-orang yang duitnya banyak, Lebaran dia tutup rumah malah ke luar negeri kan. Banyak orang yang begitu. Oh banyak, Iya. banyak banget. Banyak Artinya banget. dia udah nggak pernah mau berpikir urusan Urusan bangsa mau masyarakat. ngapain, masyarakat mau Iya. ngapain gitu. Dia pribadi aja, Dia ada libur individualistik. ke luar negeri bukannya Iya. ke ini kan. Oke. Ini kan agak kontroversial sobat, tapi intinya adalah mungkin kalau kita bagus, yang paling kita cocok dengan refleksi sekarang mungkin terkait dengan mulainya terlalu dominannya investasi asing mungkin ya, yang langsung Betul. dimiliki asing dengan tenaga kerja yang Depan mata kita begitu. ya gitu. Soalnya kalau selama dia lahir dan besar di Indonesia dan berwarga negara sejak lahir nggak ada persoalan. Tapi yang menjadi masalah adalah dia KTP-nya bukan KTP Indonesia itu masalahnya. Tapi dia menguasai bahkan beserta tenaga kasarnya kan begitu. Ya memang kekhawatiran kita sebenarnya hari ini yang tadi Bang Refli sampaikan bahwa kekuasaan yang dikuasai oleh para asing ataupun asing begitu ya. Di dalam segala lini baik itu perdagangan maupun perekonomian ini kan sebenarnya harusnya para pemegang kebijakan begitu yang hari ini yang bisa mengeluarkan tanda tangan, dia bisa menguasai satu lahan, menguasai tambang dan seterusnya begitu, harusnya malu gitu. Bahkan aset-aset yang kita punya, yang kita miliki sejak dari zaman kemerdekaan ini sekarang udah banyak juga yang dijual, yang ditaruh buat ya dengan alasan-alasan ekonomi kita jatuh dan seterusnya begitu. BUMN lah terutama. Ya, itu satu sisi ya, di mana memang kita prihatin bicara mengenai katakanlah dominasi ya, dominasi tenaga asing, kemudian dominasi investasi asing ya, yang tidak hanya duitnya yang masuk, tapi orangnya juga masuk. Ya. Betul. Nah, tapi gini, Bang Eki, kalau ada Bang Eki ya, hanya bicara tentang kemerdekaan saja, nanti orang lain saya dapat dari orang lain juga banyak, ya kan? Kira-kira begitu yang begini punya Yang cerita ngomong ya kan? begini banyak deh. Banyak. Gitu. Yeah. Tapi kalau justru kita ingin perlawanan Betawi, kita pengen nanti Betawi dikaitkan dengan pindah ibu kota kan? Itu menarik kan pasti kan? Jadi Bang Eki di Bamus ya? Bamus, Wakil Ketua Umum Bamus. Bamus itu apa? Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Iya, lembaga keadatan Keadatan Betawi. Betawi. Selain Bamus ada lagi? Nggak ada lagi. Betawi Rempuk tuh beda lagi? Itu di bawah Bamus. Oh, itu bagian dari Bamus. FBR, Forum Oh. Betawi Rempuk. Itu ada lagi Forkabi, Forum Komunikasi Anak Betawi, ribuan anggotanya. Oke. Dan ada POB, Persatuan Orang Betawi, ada Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, itu yang orang harus tahu. Iya. Jadi Badan Musyawarah Betawi itu seperti kalau di dalam buruk itu ya konfederasi ya atau federasi. Konfederasi. Kalau di Papua kan ada Majelis Rakyat Papua. Oke, Jadi jadi- majelis keadatannya. Di Aceh Majelis Nanggro Aceh Ya, Darussalam. tapi kalau mereka memang resmi. ada, ya kita Ada- Bamus juga resmi. Ada perwakilannya mereka. Maksudnya ada perwakilan. Ada perwakilan yang memang dipilih dari negara. Dimana kalau Wali Nanggro di sana, Ya. memang ada ininya, ada semacam lembaga yang memang masuk di undang-undang. Kalau di Bamus ini ada nggak di undang-undang DKI? Nggak ada kan? Ada. Ada juga. Diperdakan kita. Oh, diperdakan ya? Perda Oh, 4. oke. Cuman belum lama, 2015. I see. Jadi minimal ada di Perda ya? Ada di Perda, disebut Oke. Bamus Betawi itu. Jadi pintu masuknya Iya. untuk segala sesuatu tentang pelestarian, Oh, tentang ada di Bamus. pengembangan, ada ditulis di situ disebut Bamus Oke, Betawi. jadi lumayan lah dibanding kalau Majelis Rakyat Papua kan di undang-undang. Nah, Kalau
wali nanggru ya di undang-undang. Tapi ini minimal ada di perdanya. Dan ada pergubnya juga. Ada Pergub 229 tahun 2016. Yang paling penting itu perdanya karena itu kan ada konsep penting untuk kita pahami, ketahui, edukasi juga, edukasi ke publik. Terima kasih Bang Eki. Siap, sama-sama Bang Refli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.